Dia beriman, saudara-saudara. Ia memilih untuk percaya kepada Allah Israel daripada binasa selama di kota Yeriko. Akhirnya dalam situasi seperti itu, ia membela, ia menyembunyikan pengintai ini. Sampai kapan Yesus, segala beban hidup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Lagi-lagi berjumpa dengan saya untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini sebagai rema untuk kita renungkan bersama-sama dan untuk membuat iman kita bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Mari awalilah dengan doa dan akhirilah dengan doa ketika saudara-saudara mau mendengarkan dan mengakhiri renungan di pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di dalam Yosua pasal 2, kita baca di dalam ayat 12 dan 13. Firman Tuhan tertulis, "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tidaklah mudah jika kita kompromi dengan musuh kita. Tidaklah mudah bila akhirnya kita ketahuan kompromi dengan musuh kita, maka sudah pasti pimpinan kita ataupun kepala suku atau orang-orang yang berkepentingan, penguasa, akan memberikan ganjaran apabila kita ketahuan membela musuh ataupun kompromi dengan musuh. Inilah situasi yang dialami oleh Rahab, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dia tinggal di Kanaan, di Yeriko, saudara-saudara. Dan Israel merupakan musuh besar kota Yeriko. Dan yang dilakukan oleh Rahab adalah sesuatu yang salah di mata orang-orang Yeriko. Kenapa? Karena ia menyelamatkan orang-orang Israel yang datang ke kota Yeriko. Dan kedatangan mereka bukan untuk berwisata, tapi mata-mata supaya Israel boleh dengan bebas boleh tahu kelemahan-kelemahan daripada Yeriko pada saat peperangan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ini sebuah pilihan yang paling urgen sekali. Ini sebuah keputusan yang baik sekali untuk dilakukan, dialami oleh Rahab sendiri. Seperti saya katakan tadi, tidaklah mudah untuk kompromi, membela musuh kita. Tetapi apa yang membuat Rahab akhirnya menyelamatkan pengintai ini dari Israel? Kalau kita saudara-saudara membaca ayat sebelumnya di pasal 2 ini, ternyata kita melihat ada ungkapan iman yang disampaikan oleh Rahab ini, yang kedengarannya Rahab adalah seorang perempuan yang tidak benar. Dia adalah dikatakan di sini perempuan sundal. Tetapi walaupun dia kesehariannya adalah orang berdosa, tapi ternyata melalui pendengarannya, melalui keinginan yang dia tahu tentang Israel, dia beriman, saudara-saudara. Ia memilih untuk percaya kepada Allah Israel daripada binasa selama di kota Yeriko. Akhirnya dalam situasi seperti itu, ia membela, ia menyembunyikan pengintai ini dan berkata dan mengakui bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan di atas langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa. Ini seorang perempuan berdosa mengakui imannya kepada dua orang pengintai ini. Secara pendidikan dan teologis, ini perempuan dari mana dia tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa. Dia juga mengakui bahwa Allah Israel telah menyelamatkan Israel ketika mereka melewati Laut Teberau, bahkan melawan raja-raja,
kemenangan dialami oleh Israel. Dimanapun mereka berperang, Israel selalu menang. Dan inilah yang diketahui, inilah yang membuat Rahab bisa beriman kepada Allah Israel. Karena selama di Yeriko dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Saudara-saudara, ia memilih untuk percaya kepada Tuhan pada situasi yang sangat berbahaya itu. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan daripada ia binasa di kota Yeriko. Ia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin ini bukan pilihan yang mudah, saudara-saudara. Tetapi kita harus memikirkan bagaimanakah masa depan kita. Bagaimanakah kehidupan kita setelah ini? Kalau seandainya Rahab memberitahukan keberadaan kedua orang pengintai Israel ini kepada para penguasa kota Yeriko, maka pasti Rahab dan orang-orang Yeriko pada saat itu akan menjadi orang-orang yang akhirnya mati, kalah melawan Israel. Sia-sialah keingintahuannya selama ini tentang Tuhan, tentang Allah yang berkuasa memelihara Israel. Saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang kita hadapi setiap hari, bisa saja kita meninggalkan Tuhan kita karena krisis keadaan, karena masalah. Seringkali kita mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Seringkali kita membuat pilihan yang salah. Seringkali kita menghalalkan segala cara sebagai orang Kristen. Hari ini saya mau katakan bahwa jadilah pribadi seperti Rahab yang memilih untuk beriman. Beriman mengakui Tuhan. Beriman bersaksi bagaimanakah pengalaman dia. Dan saya mau katakan bahwa sebenarnya bukan karena ia sudah belajar, tapi Allah menyatakan dirinya lewat segala sesuatu yang terlihat di mata Rahab dan sekitarnya. Saudara-saudara, saya juga percaya bahwa Tuhan sudah memperlihatkan kehebatannya, keperkasaannya, perhatian Tuhan bagi kita. Selama kita hidup di dunia ini, saya percaya bahwa Tuhan sudah memperlihatkan banyak sekali anugerahnya lewat kehidupan kita. Maka jangan karena satu perkara kebaikan Tuhan menjadi kita lupakan. Jangan karena satu masalah akhirnya kita berkata Tuhan tidak baik. Jangan karena satu masalah akhirnya kita tidak mau pelayanan. Jangan karena satu masalah akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk ambil keputusan yang baik. Binasakah atau percaya? Kalau mau binasa, maka pasti kompromi kepada dosa. Tetapi ketika mau percaya kepada Tuhan, mau diselamatkan oleh Tuhan, maka apapun situasinya, tetap percaya, akui Tuhan, saksikan Tuhan. Bersaksi sebagaimana Rahab, dia percaya kepada Tuhan, dia bersaksi apa yang ia lihat, apa yang ia tahu kepada para pengintai itu. Dan jelas yang berkata di ayat 12 ayat 13 itu bahwa mereka akan menyelamatkan. Dan ini adalah sebuah perjanjian antara Rahab dan juga pengintai itu, bahwa ketika mereka datang ke Yeriko memerangi Yeriko, maka hanya keluarga Rahablah yang diselamatkan. Dan tentunya pasti mereka selamat. Oleh karena itu, keselamatan itu pasti dialami oleh mereka yang percaya kepada Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa. Maka kita juga hari ini, kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, maka jangan kompromi dengan dosa, tapi mari hidup di dalam kebenaran. Sebagaimana Allah terus mengaruniakan anugerahnya, perhatiannya, pantauannya kepada kita. Tuhan dimuliakan, kiranya firman Tuhan ini menggugah iman kita, mendorong iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan dan meninggalkan hal-hal yang buruk yang sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan dimuliakan. Terima kasih waktu yang baik yang saudara-saudara berikan untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.